Setelah itu sin kuadrat di bagian pembilang kita jabarkan ya. Jadi ini limit x min 1 mendekati 0 dari sin dari x min 1 dikalikan dengan sin x min 1 kemudian dibagi dengan x min 1 dikalikan dengan x min 1. Sehingga setelah kita sederhanakan, tinggal kita pasangkan saja untuk pembilang dan penyebutnya. Dimana ini untuk sin x min 1 dengan x min 1, dia adalah 1 ya. Karena untuk x min 1-nya dia mendekati 0. Kemudian yang kedua, ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Di video kali ini kita masih membahas terkait dengan limit fungsi trigonometri. Jadi jika pada video sebelumnya kita sudah membahas asal muasal kenapa ada ketiga formula dasar ini, dan itu berawal dari suatu segitiga yang terdapat pada suatu lingkaran. Nah, untuk video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan beberapa kasus di dalam limit fungsi trigonometri, tetapi di 8 kasus pertama ini kita belum melibatkan identitas-identitas pada fungsi trigonometri, tapi kita hanya akan mencoba bagaimana cara seharusnya mengerjakan limit-limit tersebut sesuai dengan caranya, dan juga jika kita menggunakan formula dasarnya. Oke, langsung saja di sini untuk soal yang pertama, kita disuruh menentukan limit x mendekati 0 dari fungsi 8x dibagi dengan 2x. Nah, jika kita melihat formula dasar yang telah kita tuliskan tadi, maka nilai limit ini bisa kita cari dengan mudah, yaitu tinggal kita lihat koefisien dari x-nya, yaitu dia sama dengan 8/2, di mana 8/2 dia sama dengan 4. Nah, kemudian bagaimana sih bisa muncul 8/2 ini? Jadi jika kita uraikan langkah-langkah yang sebenarnya, sebetulnya adalah limit x mendekati 0 dari sin 8x dibagi dengan 2x. Itu langkah utamanya yang harus kita lakukan sebenarnya, yaitu kita harus membagi kedua ruasnya itu dengan 8x. Jadi dibagi dengan 8x dan 8x. Nah, setelah itu ini bentuknya menjadi limit x mendekati 0 dari sin 8x dibagi dengan 8x kemudian dikalikan dengan 8x dibagi dengan 2x. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena di identitas yang telah kita jabarkan di video sebelumnya bahwa nilai dari sini ya, misal limit x mendekati 0 dari sin x per x dia sama dengan 1. Artinya kalau kita perhatikan di sini nilai dari koefisien dari fungsi yang dibandingkan dia harus sama. Makanya di sini pun harus sama-sama 8x dan juga ini adalah 8x. Maka limit x mendekati 0 dari sin 8x dibagi dengan 8x dia adalah 1. Kemudian untuk 8x dibagi dengan 2x sendiri, karena ini bisa kita sederhanakan, dia menjadi 8/2. Maka dari itu kita peroleh nilai limitnya dia sama dengan 4. Nah, ini adalah caranya jika kita mengerjakan sesuai dengan rutenya. Tapi karena di sini kita sudah tahu formula dasarnya, yaitu tinggal kita ambil aja koefisiennya. Kemudian kita akan coba untuk soal nomor 2. Untuk kasus soal nomor 2 ini hati-hati. Hati-hati di sini maksudnya karena di nomor 2 ini ada fungsi yang dikuadratkan. Jadi lebih aman jika fungsi yang dikuadratkan tersebut itu kita tuliskan secara berulang gitu ya. Jadi ini kita bagi 4x kuadrat, artinya apa? 4x kuadrat itu artinya adalah 4x dikalikan dengan x ya. Jadi 4x dikalikan dengan x. Nah, karena kita itu udah tahu formula dasarnya, maka kita lihat
pasti dia memiliki pasangan di setiap ini. Tan 2x kita pasangkan dengan 4x, kemudian untuk sin-nya itu kita pasangkan dengan x. Artinya jumlah x di pembilang dan penyebut dia sama. Maka untuk hasil limitnya dia sama dengan 2 dikalikan dengan 3, kemudian dibagi dengan 4 dikalikan dengan 1. Sehingga diperoleh hasilnya dia sama dengan 3/2. Jadi tinggal kita ambil koefisien dari x-nya, ya. Nah, setelah itu kita akan coba ke soal berikutnya, ke soal nomor 3. Nah, ini juga bentuknya kuadrat di sini. Kalau bentuknya kuadrat, lebih aman jika kita uraikan terlebih dahulu bentuk kuadratnya, sama seperti tadi. Artinya ini dia sama dengan sin setengah x dikalikan dengan sin setengah x, kemudian dibagi dengan x dikalikan dengan tan 5x. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini kita harus memasangkan apakah jumlah x di atas dan juga di penyebut dia sudah saling berpasangan. Kita lihat. Nah, ini kalau dipasangkan setengah x-nya dia dengan x, kemudian yang sin setengah x yang kedua itu dia dengan 5x. Sehingga tinggal kita tuliskan koefisien saja, yaitu setengah dikalikan dengan setengah, kemudian dibagi dengan 1 dikalikan dengan 5. Sehingga setengah kali setengah itu adalah 1/4. Kemudian kalau dibagi 5 artinya dikalikan dengan 1/5. Sehingga kita peroleh hasilnya dia sama dengan 1/20. Oke, kemudian kita lanjut ke kasus yang keempat di sini. Kasus yang keempat itu adalah untuk di pembilangnya kita harus sederhanakan dulu. Jadi limit x mendekati 0, kita gunakan hukum distributif, artinya x dikalikan dengan x plus 2, kemudian ini dibagi dengan tan 3x. Nah, kemudian setelah ini, apakah tan 3x ini dia memiliki pasangan untuk di pembilangnya? Ya, dia dengan x gitu ya. Nah, yang x plus 2 bagaimana? Yang x plus 2 itu kita substitusikan aja untuk x mendekati 0-nya. Sehingga hasilnya ini sama dengan 1/3. Ya, ini 1, ini tan 3x3. Kemudian dikalikan dengan 0 plus 2. Sehingga kita peroleh hasilnya dia sama dengan 2/3. Oke. Kemudian lanjut ke kasus soal nomor 5. Nah, jika ada operasi penjumlahan seperti ini dan dibagi dengan 6x, itu kita dapat menjabarkannya terlebih dahulu. Jadi dia itu artinya untuk sin 4x-nya dia dibagi dengan 6x. Kemudian untuk tan-nya dia juga dibagi dengan 6x gitu ya. Jadi masing-masing kita bagi dia dengan si penyebutnya. Ya udah, tinggal kita perhatikan. Ini 4, ini 6, kemudian ini 2, ini 6. Sehingga ini memperoleh hasil dia sama dengan 4/6 ditambah dengan 2/6. Berarti dia sama dengan 6/6, di mana 6/6 ini dia sama dengan 1. Atau kalau misalkan kita mau langsung juga tidak apa-apa, yaitu cukup kita perhatikan koefisiennya aja, yaitu 4 nih ya, kemudian ditambah dengan 2, kemudian dibagi dengan 6. Dia juga hasilnya 1. Nah, ini kalau mau penguraiannya. Oke, kemudian kita lanjut ke permasalahan berikutnya, di mana limitnya di sini bukan mendekati 0. Berarti kalau bukan mendekati 0 seperti ini, kita harus membuatnya mendekati 0. Jadi limitnya kita rubah. Dia menjadi limit ya x minus 1 mendekati 0. Jadi ini kedua ruasnya kita kurangi dia dengan 1. Maka untuk x menjadi x minus 1, untuk satunya dia menjadi 0. Nah, untuk fungsinya sendiri, ini kan sin kuadrat dari x min 1 gitu ya.
Nah, untuk x kuadrat min 2x plus 1 di bagian penyebut itu kita faktorkan. Nah, faktornya dia tidak lain adalah x min 1 dikalikan dengan x min 1. Setelah itu sin kuadrat di bagian pembilang kita jabarkan ya. Jadi ini limit x min 1 mendekati 0 dari sin dari x min 1 dikalikan dengan sin x min 1 kemudian dibagi dengan x min 1 dikalikan dengan x min 1. Sehingga setelah kita sederhanakan tinggal kita pasangkan saja untuk pembilang dan penyebutnya. Dimana ini untuk sin x min 1 dengan x min 1 dia adalah 1 ya. Karena untuk x min 1-nya dia mendekati 0. Kemudian yang kedua ini juga dia bernilai 1. Artinya nilai limitnya dia sama dengan 1 kali 1 dia sama dengan 1. Nah, kemudian kita lanjut ke kasus soal nomor 7. Nah, untuk kasus soal nomor 7, silakan teman-teman bisa mencobanya, kemudian nanti hasilnya bisa dituliskan di kolom komentar. Kemudian kita lanjut ke kasus soal nomor 8. Di mana untuk nomor 8 di sini ada cos-nya. Tapi kalau kita perhatikan, cos-nya itu sebetulnya dia tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena dia merupakan perkalian. Kalau nilai dari cos 0 sendiri, dia itu sebenarnya sama dengan 1. Jadi nanti untuk video berikutnya, kita akan coba cos yang dirubah itu seperti apa, dan kapan kita itu merubah cos, dan kapan kita itu tidak merubah cos. Oke, kita bahas dulu untuk nomor 8 ini. Berarti untuk nomor 8, di sini limit x mendekati 0 dari 2x dikalikan dengan tan 4x. Kemudian untuk penyebutnya dia menjadi, nah karena di sini sin kuadrat kita jabarkan. Sin kuadrat x itu berarti dia adalah sin x dikalikan dengan sin x. Setelah itu ini dikalikan dengan cos 3x. Maka ini 2x dengan sin x gitu ya. Kemudian untuk tan 4x-nya dia dengan sin x. Nah, cos-nya bagaimana? Cos-nya tinggal langsung disubstitusikan aja, x-nya mendekati 0-nya. Berarti untuk hasilnya itu dia sama dengan 2 dikalikan dengan 4, kemudian dibagi dengan 1 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan cos 0. Dimana cos 0 sendiri dia adalah 1. Ya, ini 1. Maka hasil dari limitnya itu adalah sama dengan 8. Nah, itu adalah pembahasan terkait dengan limit fungsi trigonometri bentuk dasar terlebih dahulu. Kemudian untuk video berikutnya kita akan coba untuk melibatkan beberapa identitas yang seringkali digunakan di dalam limit fungsi trigonometri. Oke, semoga video ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar, dan terima kasih.